A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thahirin. Hikmah 1 Nahjul Balaghah. Kun fil fitnati ka ibnil labuni la zahrun fayurkaba wala halbun fa yuhlaba. Jadilah, yakni terjemahannya, jadilah kalian, yakni jadilah kamu di dalam keadaan fitnah seperti anak onta yang berusia 2 tahun, yang tidak memiliki pundak sehingga bisa dinaiki dan tidak memiliki susu sehingga bisa diperas. Nah, syarah yang pertama, jadi kita membahasnya juga, kita usahakan sistematis. Kun fil fitnati kabnil labun la zahrun fayurkab wa la darbun fayuhlab. Jadilah kalian dalam keadaan fitnah seperti anak onta yang berusia 2 tahun, la zahrun fayurkab, tidak memiliki pundak sehingga bisa dinaiki, wala darbun fayuhlab, dan tidak memiliki puting susu sehingga bisa diperah. Fitnah, yakni fitnah, kita membahas perkata dulu sehingga bisa memaknai maksud daripada Imam Ali alaihissalam ketika mengatakan kun fil fitnati ka ibnil labin itu apa. Fitnah yakni apa? Fitnah dari sisi bahasa yakni ikhtibar, yakni imtihan. Yakni apa? Yakni fitnah yakni memisah, asli kata fitnah yakni memisahkan emas dari selain emas. Nah, itu fitnah. Fitnah yakni apa? Fitnah. Jadi dulu kalau atau antum kalau misalnya pernah melihat orang menambang emas, pertama kan diambil pasir, batu pasirnya diambilin kan ya, lalu ditaruh di karung, terus dimasukkan ke dalam apa? Dimasukkan ke dalam mesin, nanti batunya dihancurin, terus melewati semacam ada penyiraman air, jadi pasir-pasirnya itu seperti dicucurin air, sehingga batu-batu yang tidak bermanfaat itu terbuang. Nah, tersisa nanti apa? Tersisa itu tinggal pasir-pasir halus. Nah, dari pasir-pasir halus ini nanti diayak ya, kalau tidak salah namanya diayak. Istilahnya kalau kita punya, kalau di daerah Ana itu ada tampi untuk menampi beras. Kalau misalnya orang-orang dulu punya beras, untuk memisahkan gabah padi dari berasnya kan kadang kalau dimasukin ke gabah itu bercampur antara padi dengan gabah-gabahnya. Nah, untuk membersihkannya biasa pakai tampi. Anda tidak tahu bahasa daerah yang lain gimana. Tahu antum tampi? Tahu, Ustaz. Di kampung mana juga tampi. Yang lain tahu tampi, tahu ya? Tampa. Maksudnya itu buat mengayak. Untuk mengayak namanya tampi kok. Tampa ya, tampa itu istilah juga, istilah orang Jakarta mungkin tampa namanya. Tampi beras, namanya tampi beras. Anda sampai cari di Google. Tampa, Ustaz. Ala kulihat, tidak tahu apakah tampi atau tampa. Ala kulihal maksudnya yang untuk menampi beras itu, yang untuk membersihkan beras dari gabah-gabahnya. Nah nanti si pasir-pasir itu ditampi, jadi diayak, sehingga pasir-pasir yang kan beratnya pasir dengan beratnya emas itu berbeda. Nah nanti si pasir itu emas dia lebih berat daripada pasir. Nah nanti si pasir-pasir halus itu dia terkikis, yakni terpinggirkan.
Nah, ketika dia terpinggirkan, tersisalah si batu-batu emas itu. Nah, proses ini namanya fitnah. Yakni apa? Yakni memisahkan emas dari selain emas. Karena apa? Karena terkadang ketika orang membersihkan emas itu banyak pasir-pasiran dan sebagainya. Nah, nanti setelah batu-batu emas itu terkumpul, dibakar. Nah, dibakar sehingga apa? Sehingga kotoran-kotorannya itu tersisa. Nah, inilah disebut fitnah tadi. Nah, berarti fitnah itu apa? Dari sisi bahasa, fitnah dari sisi bahasa yakni imtihan, yakni memisahkan atau menguji. Kalau bahasa Indonesia menguji. Apa menguji? Yakni memisahkan emas dari selain emas. Nah, tetapi fitnah di sini yakni dikatakan kun fil fitnati, yakni apa? Yakni fitnah di sini maksudnya sesuatu yang membuat orang menjadi istilahnya mustabah, yakni sesuatu yang membuat orang menjadi linglung. Fitnah yakni sesuatu yang membuat orang menjadi linglung, membuat orang menjadi tidak melihat mana yang benar, yakni seperti abu-abu. Nah, ini fitnah di sini, yakni kun fil fitnati, yakni jadilah kalian dalam keadaan fitnah. Maksudnya apa dalam keadaan fitnah? Yakni dalam keadaan di mana dunia sedemikian rupa sehingga antara hitam dan putih itu tak jelas lagi. Antara istilahnya? Ya, antara benar dan salah itu sudah tak jelas lagi. Antara merah dan putih itu tak jelas lagi. Imam Ali alaihissalam mengatakan, jadilah kalian dalam keadaan yang demikian, jadilah kalian seperti anak onta yang berusia 2 tahun. Yakni apa? Yakni tidak memiliki pundak sehingga bisa dinaiki, dan tidak memiliki puting susu sehingga bisa diperah. Maksudnya apa? Tidak memiliki pundak dan tak memiliki puting susu. Yakni tak memiliki pundak untuk bisa dinaiki. Maksudnya, yakni orang tidak menggunakan kita, sehingga kita mengantarkannya pada tujuan dia. Ini yakni la zahrun. Nah, ayurka, yakni tidak memiliki pundak sehingga orang akan menaiki kita. Maksudnya apa? Yakni jangan sampai dalam keadaan fitnah orang menggunakan kita, yakni orang menggunakan kita sehingga kita mengantarnya kepada tujuan yang dia hendak capai. Tujuan yang dia hendak capai tadi tujuan apa? Yakni tujuan fitnah itu. Yakni kalau dia membuat fitnah untuk sampai kepada derajat derajat tahta, derajat harta, derajat makom, maka kita mengantarnya. Jangan sampai kita mengantarnya kepada hal itu. Dan dikatakan waladarun fayuhlam, dan juga tidak memiliki puting susu sehingga bisa diperah. Maksudnya apa? Yakni jangan sampai kita, sekalipun dia tidak yakni kita tidak mengantarkan dia kepada kedudukannya. Namun apa? Namun kita memberikan fasilitas kepadanya. Kalau tadi dikatakan la zahrun fayurka, yakni kita yang membawa dia. Sebagaimana tim-tim kampanye kalau mau pemilihan presiden kan gitu ya. Kalau mau pemilihan presiden, tim-tim kampanye, kita yang membawa si presiden sehingga duduk kepada kursinya. Nah, ini yakni pundak. Maksudnya pundak yakni kita yang membawa presiden sehingga duduk. Kita yang koar-koar, kita komat kamit, kita yang pilihlah bulan sehingga mengantarkan dia sampai kepada kedudukannya. Atau enggak, dikatakan waladarun fayuhlam, yakni kita enggak koar-koar, tapi kita ngasih fulus, kita ngasih uang. Kamu mau jadi presiden? Enggak punya uang? Enggak. Oke, ini uang dari saya, kamu kampanye. Tapi saya hanya fasilitas uang. Atau misalnya apa? Atau misalnya anak punya gedung, kalau kamu mau kampanye pakai gedung anak, enggak apa-apa. Nah, kita memberi fasilitas. Yakni kita menggemukkan orang. Kita membuat orang bernutrisi sehingga sampai kepada tujuannya. Nah, dikatakan kun fil fitnati ka'ibnil labun la zahrun fayurkab wa la dar'un fayuhlah. Yani jangan sampai dalam keadaan fitnah kita seperti
jadilah di dalam keadaan fitnah kita seperti anak onta yang berusia 2 tahun. Maksudnya apa? Yakni tidak memiliki pundak sehingga bisa dinaiki. Maksudnya, yakni jangan sampai kita mengantarkan dia kepada posisinya. Dan dikatakan waladarbun fahyulam. Yakni jangan juga kita yang memberi fasilitas kepadanya. Nah, fitnah bisa jadi antara batil dan batil, bisa jadi antara batil dan hak. Antara batil dan batil misalnya gimana? Yakni misalnya kita berada di sebuah daerah, kita berada di sebuah tempat, di mana di sebuah tempat itu ada 2 orang yang hendak mau menjadi kepala desa misalnya atau kepala daerah. Tapi dua-duanya zolim, dua-duanya tukang makan uang rakyat, dua-duanya penipu, dua-duanya maling. Dua-duanya maling. Tapi yang satu bilang kamu maling, yang satunya bilang bukan kamu maling. Nah, ini kan fitnah. Terkadang fitnah seperti itu, jadi dalam keadaan dua-duanya maling. Atau salah satu ulama, ya ini benar-benar ulama arif. Terus yang satu, yakni si maling bilang, lihat itu ulama itu, dia mau mencalonkan kepala daerah. Nanti semua orang disuruh jadinya jadi tukang puasa semua, jadi tukang sholat semua. Terus si ulama bilang enggak begitu, kita harus taat kepada Allah dan sebagainya. Kita harus saling menghormati. Jadi kalau orang-orang yang berbeda agama tidak boleh langsung diserang, tidak boleh langsung dibunuh, tidak boleh langsung dihajar, melainkan mereka juga harus dihormati dan juga dihargai dan sebagainya. Nah, terjadi fitnah, kita tidak tahu mana benar mana salah. Atau misalnya seperti Imam Husain alaihissalam dan Yazid lanatullah alaih. Nah, ini kan fitnah juga. Yakni seandainya ada, atau dalam keadaan kekinian, kita lihat dalam keadaan kekinian antara Iran dengan Amerika. Iran di A, Amerika di posisi B. Lalu Indonesia misalnya apa? Indonesia misalnya sebagai orang yang ketiga. Dia mau melihat ini yang mana ini yang benar ini, antara Iran dan antara Amerika. Nah, posisi kita di mana nih kita nih? Yusuf, posisi kamu antara Iran dan Amerika, posisi kamu di mana? Ini kan nih Iran dan Amerika dan fitnah sekarang nih. Nah, posisi kita lihat keadaan. Ya nih, kalau seandainya kita diharuskan untuk diam, ini kenapa kita harus diam? Karena kalau seandainya kita ngomong, maka perkataan kita ini akan dimanfaatkan oleh orang yang jahat, maka kita harus diam. Atau dalam keadaan kita harus bergerak, di mana kalau kita diam kebatilan akan muncul. Sebagaimana kisah Karbala, Imam Husain alaihissalam dan Yazid, itu juga zaman fitnah. Imam Husain alaihissalam bangkit melawan kezaliman, melawan Yazid, melawan bentuk daripada kerusakan di dalam Islam. Yakni Yazid benar-benar hendak merusak Islam dari dalam. Imam Husain alaihissalam bangkit dan mengatakan, kalau seandainya dengan darahku maka agama kakekku bisa tetap tegak, wahai pedang ambillah darahku. Nah, ini juga bentuk daripada seperti Ibnul Labin, yakni seperti anak onta yang 2 tahun itu, di mana Yazid tidak bisa menggunakan Imam Husain alaihissalam. Nah, jadi jangan memaknai ketika dikatakan tidak memiliki pundak, lalu tidak memiliki pundak sehingga orang tidak bisa naik, dan tidak memiliki puting susu sehingga orang tidak bisa memeras, maksudnya bahwa kita harus diam. Tidak bisa dimaknai demikian. Melainkan kita harus membaca situasi setempat. Apakah kita harus diam atau kita harus bangkit melawan dalam keadaan tertentu.
kita dalam keadaan tertentu, situasi memaksa kita harus diam, maka kita harus diam. Karena apa? Karena kalau kita ngomong akan dimanfaatkan oleh musuh. Dalam satu kondisi kita diharuskan untuk bangkit melawan. Dalam satu kondisi kita harus bangkit untuk bicara. Dalam satu kondisi kita harus bangkit untuk menyampaikan kebenaran. Sekalipun harus dengan darah kita, kita tetap bangkit melawan. Kenapa? Karena kalau kita tidak melawan, justru hal itu akan dimanfaatkan oleh musuh. Jadi memaknai tidak memiliki pundak sehingga dinaiki, dan tidak memiliki puting susu sehingga dirah, bisa bermakna diam dan bisa bermakna melawan, tergantung situasi apa yang dikehendaki oleh situasi tersebut. Saya kira cukup demikian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Boleh bertanya, Ustaz? Atau Ustaz, kita ini kan ada buku yang sudah menerjemahkan tentang Najib Balagho ya Ustaz ya. iya, Mungkin ada bagusnya ketika Ustaz sampaikan itu di buku yang mana, yang khotbah atau surat-surat atau yang syair-syairnya gitu Ustaz. Jadi kita bisa langsung hikmah. buka ya Ustaz. Jadi hikmah Najib Balagha berapa jilid yang terjemahan bahasa Indonesia? kalau yang penerbit yang Lentera itu 2 jilid Ustaz. Dia kumpul yang jilid 1 kumpulan khotbah, jilid 2 kumpulan surat dan ucapan Amirul Mukminin. Nah kita mau pakai mana Ustaz? Yang kumpulan ucapan coba lihat. Kumpulan ucapan ya, Ustaz. Dia pembahasan pertama tentang labun tadi ya Ustaz ya, artinya unta yang sudah bisa mengeluarkan air susu. Sedangkan Ibnul Labun artinya unta yang usianya 2 tahun dan usia seperti ini. Oh ya ini ya Ustaz ya. Oke, berarti dimulai dari sini Ustaz ya. Dimulai dari situ. Jadi Ibnul Asal. Labun, ya Ibnul Labun ini anak unta yang berusia 2 tahun yang belum memiliki air susu. Oh ya, syukur Ustaz. Afwan. Kita mulainya dari situ. Itu disebut hikmah. Jadi Nahjul Balagha kan ada 2 tuh. Ada 2 pembahasan, yakni pembahasan khutbah dan surat. Yang kedua pembahasan hikmah. Nah kita khusus membahas yang hikmah. Baik Ustaz. Oke. Sampaikan juga ke teman-teman yang lain halaman berapa dan sebagainya. Kalau di Lentera halaman 301 Ustaz. 301. Lentera ya. 301. Di jilid 2. Jilid 2 halaman 301. Mungkin karena awal kita cari bukunya supaya bisa mengikuti lebih ini, sepertinya enak kalau kita pegang bukunya langsung. Meskipun buat terjemahan mungkin kita mau PDF juga kayaknya ada. Ini ada nih. Ini bagus nih kalau kayak gini. Jadi setiap sebelum kita mulai di share gini. Ini dari mana nih Pak? Ini buku saya Ustaz. Ini saya fotokan. Oh ini buku Anda. Ya. Enggak, itu dari apa itu? Dari Falak, dari aplikasinya Abi. Iya, kalau bisa aplikasinya di share juga di sini Pak, biar teman-teman bisa dapat. Oke. Ya, ini bagi teman-teman yang mau baca terjemahannya bisa lihat dari sini. Oke, saya akhir dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.